Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kumalayanti. Saya akan mengisahkan satu hikayat Banjar yang berjudul Pangeran Samudra. Hikayat Pangeran Samudra merupakan cerita rakyat dari Banjar pada Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi dalam dialog saya menggunakan bahasa Banjar yang digiringi dengan translate di bawahnya. Dahulu kala, wilayah Banjarmasin terdapat kerajaan terbesar di Kalimantan Selatan bernama Nagara Daha. Nagara Daha mempunyai banyak sekali cerita rakyatnya, kaya akan cerita rakyatnya. Yang secara turun-temurun sekarang paling dipercaya adalah hikayat Pangeran Samudra, yang kita kenal biasa dengan sebutan nama Sultan Sriansah. Hikayat Pangeran Samudra masa Maharaja Soekarama ini sering kita nyanyikan, padahal dengan tajuk lagu Pangeran Samudra itu ngarannya. Hikayat Pangeran Samudra bermula dari keputusan Maharaja Soekarama yang menginginkan tahtanya jatuh ke cucunya yang bernama Pangeran Samudra. Padahal di kala itu Maharaja Soekarama sudah mempunyai 3 orang putra dan 1 orang saudara laki-laki. 3 orang putra, yang pertama Pangeran Bagalung, yang kedua Pangeran Mangkubumi, yang ketiga Pangeran Temenggung. 1 orang saudara laki-laki bernama Raden Begawan. Raden Begawan ini rupanya mempunyai anak yang bernama Raden Mentrijaya. Raden Mentrijaya menikah dan mempunyai anak bernama Pangeran Samudra. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa Maharaja Soekarama menginginkan tahtanya jatuh kepada seorang anak yang bukan cucu kandungnya. Itu adalah cucu saudaranya. Dari hal itu bermulailah konflik yang terjadi, bahkan sampai terjadi peperangan. Alkisah, di sore hari seperti biasanya, Maharaja Soekarama duduk di ruang tengah bersama keluarganya, berkumpul dan biasanya saling bercerita tentang keluh kesah. Tapi secara tiba-tiba muncul perkataan dari sang Maharaja tadi mengenai tahtanya. Beliau berujar, "Aku sudah memikirkan ini sudah lawas. Tahtaku hendak aku wariskan langsung ke Pangeran Samudra." Mendengar hal itu, tentunya keluarganya tidak setuju dan merasa marah, kecewa kepada keputusan Maharaja Soekarama. Raden Begawan langsung merespon dengan, "Kami bubujur sudah masaklah dipikirkan ini. Masalahnya Pangeran Samudra ini masih kanakannya, kan mengerti lagi kayak apa memimpin kerajaannya, masih halus. Ikam bisi anak, bisi putra yang harusnya mewariskan tahta ini, lainnya cucu kupang yang disuruh mewariskan." Mendengar respon itu, Maharaja Soekarama tidak bergeming dan berdiam saja, yakin dengan keputusannya yang tidak bisa diganggu gugat. Keesokan harinya, anak-anak dari Maharaja Soekarama itu langsung berunding bagaimana caranya supaya tahta tidak jatuh ke Pangeran Samudra. Diawali dengan Pangeran Bagalung yang berkata, kayak apa mun kita bunuh aja Pangeran Samudra nih, supaya inya kada kawal lalu mengambil warisan tahta nih, dan inya kada pantas lalu mengambil tahta kita nih. Jadi kayak apa menurut buan kam? Lalu Pangeran Mangkubumi menjawab, kayak apa kalau kita bunuh inya tuh di dalam hutan aja supaya kada ketahuan abah kita. Jadi nyaman di situ, pas dibawa lo ke hutan kita bunuh aja langsung. Perundingan itu untungnya terdengar oleh ayah Pangeran Samudra, yaitu Raden Mentrijaya, yang langsung bertindak memerintahkan anak buahnya Arya Tranggana untuk mengasingkan Pangeran Samudra ke bagian hilir Sungai Barito. Pangeran Samudra menyamar sebagai nelayan bersama anak buah dari ayahnya
menjadi nelayan selama bertahun-tahun. Ada satu orang yang mengenali Pangeran Samudra, yaitu Patih Masih. Patih Masih ini siapa? Patih Masih adalah seorang penguasa di Pelabuhan Banjar. Istilahnya dia adalah seorang pemimpin dan pengelola pemerintahan di Pelabuhan Banjar. Nah, melihat hal itu, Patih Masih langsung menemui Pangeran Samudra dan langsung menanyakan mengapa dia menyamar dan menjadi seorang nelayan di daerahnya. Wahai Samudra, kenapa Ikam di sini? Maka Ikam harusnya tuh duduk wan memimpin Nagara Daha. Pelabuhan Banjar jauh dari Nagara Daha. Mendengar pertanyaan itu, Pangeran Samudra langsung menjawab dengan, ulun sabujurang di sini disuruh abah ulun basambunyi wan tinggal di sini, umpat tinggal di sini supaya ulun kada ketahuan paman-paman ulun hendak membunuh ulun pas ulun harusnya mewarisi tahta tuh. Jadi ulun langsung dibawa oleh abah ulun bersembunyi ke sini. Setelah mendengar cerita Pangeran Samudra, Patih Masih merasa iba dan kasihan terhadap kondisi Pangeran Samudra. Beliau langsung memberikan tahtanya jatuh kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra langsung diangkat sebagai pemimpin dari Pelabuhan Banjar. Sampai pada akhirnya didikan Patih Masih kepada Pangeran Samudra berhasil dan Pangeran Samudra bisa memimpin, bahkan ekonomi semakin maju ketika Pangeran Samudra memimpin pelabuhan. Pelabuhan ekonomi semakin tinggi sampai ke taraf internasional. Sementara itu, kembali ke kondisi kerajaan Nagara Daha, sepeninggalan dari Maharaja Soekarama, tahtanya langsung jatuh kepada Pangeran Mangkubumi. Kemudian sepeninggalan dari Pangeran Mangkubumi langsung diambil alih oleh Pangeran Temenggung. Pangeran Temenggung pada saat itu menjalankan pemerintahan begitu sangat egois, pemarah, dan sangat serakah. Bahkan saking serakahnya, daerah kekuasaan Nagara Daha langsung dimintakan upeti yang begitu tinggi. Sampai terdengar ke telinga Pangeran Temenggung bahwa Pelabuhan Banjar sekarang ekonominya sangat pesat dan sangat mendominasi daripada daerah-daerah lain. Langsung Pangeran Temenggung memerintahkan anak buahnya menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Patih Masih bahwa kerajaan Nagara Daha menuntut upeti yang sudah ditentukan. Setelah mendengar perintah dari Pangeran Temenggung, anak buahnya langsung berangkat menuju Pelabuhan Banjar. Sesampainya di Pelabuhan Banjar, mereka langsung menyampaikan pesan tersebut dan Patih Masih langsung merespon dengan memerintahkan pesan kepada Pangeran Temenggung bahwa mereka menolak untuk membayar sepeser pun upeti untuk kerajaan Nagara Daha. Karena menurutnya Nagara Daha tidak mempunyai hak dan tidak pantas untuk menerima upeti tersebut. Tidak lama Pangeran Temenggung mendengar perkataan Patih Masih. Dan dengan penuh amarah, Pangeran Temenggung langsung menyiratkan perlawanan dan ingin segera menyerang Pelabuhan Banjar karena tidak mau membayar upeti. Setelah kalimat perlawanan tersirat itu terdengar oleh Patih Masih langsung memerintahkan Pangeran Samudra untuk menghimpun kekuatan untuk menghadang pasukan Pangeran Temenggung yang ingin menyerang Pelabuhan Banjar. Tidak menunggu waktu lama, beberapa hari kemudian Pangeran Temenggung beserta anak buahnya langsung terjun ke Pelabuhan Banjar untuk menyerang Pelabuhan Banjar. Sesampainya di Pelabuhan Banjar, ternyata mereka sudah disambut dan dihadang oleh pasukan Pangeran Samudra. Betapa terkejutnya Pangeran Temenggung melihat Pangeran Samudra masih hidup dan terlihat sangat kuat memimpin Pelabuhan Banjar. Seketika perang pun pecah, mereka saling beradu, mereka saling menikam, mereka saling bersahutan pedang sama pedang, menjatuhkan banyak korban. Berlangsung selama berhari-hari, berbulan-bulan, tidak ada yang bisa memenangkan perlawanan ini. Perlawanannya begitu sangat sengit. Sampai dengan Patih Masih menyarankan supaya Pangeran Samudra meminta pertolongan dari Kesultanan Demak yang terkenal sebagai pasukan yang kuat dan memiliki banyak sekali
genjatan senjata. Setelah mendengarkan saran dari Patih Masih, Pangeran Samudra langsung menuju ke Kesultanan Demak untuk meminta pertolongan. Setelah sampai di Kesultanan Demak, Pangeran Samudra begitu sangat disambut baik oleh Kesultanan Demak. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono sebenarnya mengiyakan ajakan untuk menolong Pangeran Samudra. Akan tetapi setelah dipikirkan baik-baik, Sultan Trenggono kemudian memberikan satu syarat yang sangat mudah untuk dicapai atau diikuti oleh Pangeran Samudra. Sultan Trenggono pun berkata, "Wahai Samudra, dengarkan baik-baik. Kami menyetujui menolong kamu melawan Pangeran Temenggung asalkan dengan satu persyaratan. Ketika kamu menang, maka kamu beserta pasukanmu, anak buahmu, pengikutmu, bahkan seluruh keluargamu harus mengeluk ajaran agama Islam." Setelah mendengarkan persyaratan dari Sultan Trenggono, Pangeran Samudra pun langsung menyetujui persyaratan akan hal itu. Tidak berlangsung lama, bala bantuan dari Kesultanan Demak pun datang dengan 1.000 prajurit dan 1 khatib serta beberapa awak kapal. Tidak berlangsung lama setelah itu, Pangeran Temenggung langsung kalah dalam peperangan melawan Pelabuhan Banjar. Secara otomatis langsung menyerahkan kepemilikannya, hartanya, dan seluruh yang dimiliki oleh Kerajaan Nagara-Daha untuk diberikan kepada Pangeran Samudra. Sesuai janjinya, Pangeran Samudra langsung masuk ke dalam ajaran Islam dan memeluk ajaran agama Islam beserta pasukan, anak buahnya, pengikutnya, serta seluruh keluarganya untuk masuk ajaran Islam. Akhir dari cerita ini, Pangeran Samudra tidak membunuh, bahkan tidak memenjarakan Pangeran Temenggung, akan tetapi malahan Pangeran Temenggung diberikan satu daerah kekuasaan, yaitu di Batang Alai. Beberapa keluarganya pun diberikan kekuasaan di daerah-daerah tertentu yang dipilihkan oleh Pangeran Samudra. Pangeran Samudra pun menjadikan negara Daha diubah menjadi Kesultanan Banjar. Selain itu, Pangeran Samudra adalah raja pertama yang diberikan gelar sebagai Sultan Suryansah. Ada lagi, bukan hanya itu saja, Pangeran Samudra adalah raja pertama yang juga masuk ke dalam ajaran Islam di Kerajaan Banjar, di sejarah Kerajaan Banjar yang dibimbing oleh Hatib Dayan. Nah, dari cerita ini kita bahkan bisa mengetahui kalau dulunya Pangeran Samudra lah yang mengganti kerajaan menjadi Kesultanan Banjar, dan Pangeran Samudra lah yang berperan penting dalam ajaran Islam yang menyebar luas di Banjar.